akan membuat makanan Nusantara yaitu pempek yang berasal dari Sumatera Selatan, terlebih khusus pada daerah Palembang. Bahan-bahan yang saya perlukan ada 2 bahan. Bahan yang pertama yaitu untuk pembuatan pempek dan bahan yang kedua untuk pembuatan kuah cuko yang digunakan untuk makan bersamaan dengan pempek. Bahan yang digunakan untuk pembuatan pempek: 1. 200 gram tepung sagu, 100 gram tepung terigu, 250 ml air, 250 gram daging ayam, 1 siung bawang putih, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu ayam bubuk. Untuk kuah cuko ada 250 gram gula merah, 500 ml air, 3 siung bawang putih, 3 buah cabai keriting merah, 5 buah cabai rawit, asam jawa, 2 sendok teh garam, dan 2 sendok teh gula pasir. Nah, teman-teman, sebelum saya membuat pempeknya, saya akan membuat kuah cukonya terlebih dahulu, supaya kalau pempeknya matang, kuah cukonya sudah dingin. Langkah yang pertama yaitu haluskan semua bumbu, kemudian sisihkan. Kedua, masukkan 500 ml air ke dalam panci. Kemudian masukkan gula merah, asam jawa, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian diaduk. Jika gula merah sudah larut, tambahkan garam dan gula pasir. Tunggu hingga 15 menit atau hingga mendidih. Jika sudah mendidih, kuah cuko diangkat dan didinginkan. Teman-teman, sekarang kuah cukonya sudah siap dan saya akan membuat pempek. Langkah yang pertama yaitu siapkan ayam yang sudah dihaluskan dengan 1 siung bawang putih, kemudian sisihkan. Kedua, masukkan air, garam, kaldu ayam bubuk. Kita masak airnya sampai mendidih. Ketiga, kalau sudah mendidih seperti ini, kita kecilkan apinya lalu masukkan tepung terigu. Aduk-aduk sampai tepung terigunya menggumpal, kemudian matikan api. Tunggu sampai tepung terigunya dingin. Setelah dingin, masukkan ayam yang sudah dihaluskan. Masukkan juga tepung sagu, sedikit demi sedikit, sambil diuleni dengan tangan. Nah, ini sudah cukup. Sekarang, waktunya kita untuk membentuk pempek. Sebelum pempeknya dibentuk, siapkan air untuk rebusan. Nyalakan kompornya, biarkan airnya mendidih. Gunakan 1 butir telur untuk isian pempek. Bentuk kapal selam, siapkan juga tepung sagu untuk taburan tangan kita supaya tidak lengket. Ambil adonan, kemudian bentuk lonjong seperti ini, lalu tusuk bagian tengah untuk membuat lubang. Lalu isi dengan telur. Isinya jangan sampai penuh, setengahnya saja, lalu rapatkan lagi sedikit, dimiringkan supaya telurnya tidak keluar. Lakukan semua sampai selesai. Untuk pempek lenjer, tinggal dibentuk seperti biasanya, kemudian masak pempek sampai mengapung. Jika sudah mengapung, tunggu 10 menit baru diangkat dan ditiriskan. Nah, sekarang waktunya kita untuk menggoreng pempek. Jangan lupa untuk membolak-balik pempek biar tidak gosong sebelahnya. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Untuk cara penyajiannya yaitu siapkan pempek di dalam wadah, kemudian siram dengan kuah cuko dan tambahkan sedikit potongan timun, kemudian pempek siap dimakan. Teman-teman, inilah pempek yang saya buat. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang makna pengolahan masakan Nusantara dengan realitas keanekaragaman masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki ragam kuliner yang unik, baik dalam segi rasa dan rupa. Tak hanya itu, ternyata di balik rasa yang enak dan proses pembuatannya yang biasanya rumit, ada makna mendalam, yaitu salah satunya dalam proses pembuatan pempek. Makanan khas Palembang ini terbuat dari olahan ikan dan ayam, dan tepung
lengkap disajikan dengan kuah cuko. Tidak heran, pempek menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia karena kelezatannya dari perpaduan rasa gurih, manis, dan asam dari kuah cuko dalam satu gigitan saja. Di balik kelezatannya, ternyata pempek memiliki filosofi yang jarang diketahui banyak orang. Mulai dari tekstur, bentuk, hingga rasa pempek memiliki makna mendalam yang bisa menjadikan pelajaran hidup. Berikut adalah 4 filosofi pempek yang dapat dijadikan acuan untuk menjadi pribadi yang lebih positif. Yang pertama, tekstur kenyal menjadi simbol fleksibel dan dinamis. Pempek memiliki tekstur kenyal yang berarti bahwa hidup harus luwes dan peka terhadap perubahan. Zaman yang terus berkembang menuntut tiap individu untuk terus beradaptasi dengan perubahan ke arah yang lebih positif. Jika menguasai kedua hal tersebut, tentu akan memudahkan menjalani kehidupan yang terus berubah seiring berkembangnya zaman. 2. Cita rasa pempek melambangkan keseimbangan hidup. Rasa pempek yang lezat dapat menjadi perpaduan dari berbagai rasa yang seimbang. Ada rasa gurih dari ikan atau ayam yang telah diolah serta manis dan asam dari kuah cuko. Dari perpaduan rasa tersebut, pempek dapat disajikan di berbagai kesempatan karena cita rasa yang cocok dengan lidah banyak orang. Sama halnya dengan manusia, menjalani hidup yang seimbang akan memberikan banyak manfaat, seperti menghindari stres, semakin produktif, dan berdamai dengan diri sendiri. Hal tersebut dapat ditemukan jika kita bijak dalam mempertimbangkan berbagai hal, serta optimis bahwa hidup tentu akan indah jika kita bersabar dan berusaha. Yang ketiga yaitu kuah cuko. Kuah cuko ini mengajarkan hidup yang realistis. Mengapa demikian? Karena kondisi hidup memang selalu berubah-ubah. Kadang kita merasa senang, tapi kadang digantikan oleh perasaan sedih. Layaknya perpaduan rasa pada kuah pempek yang manis dan asam. Ini menjadi mengingat agar dapat menjalani kehidupan dengan realitas dan dapat meminimalisir rasa kecewa terhadap harapan dan mimpi yang belum tercapai. Hidup realistis bukan berarti kita tidak optimis, tetapi kita dapat menjalani hidup dengan pantang menyerah. Yang keempat yaitu kualitas pempek menggambarkan kredibilitas. Rasa ikan atau ayam pada pempek selalu dijaga kualitasnya agar memberikan cita rasa yang segar dan nikmat. Setiap individu sebaiknya mampu menjaga kualitas diri dan menikmati kemampuan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Individu yang berkualitas tentu akan memiliki kredibilitas yang tinggi dalam hidupnya. Nah, kredibilitas ini juga menjadi salah satu kunci untuk meraih kesuksesan. Karena semakin berkualitas, semakin banyak pula orang yang mempercayai kamu untuk menyelesaikan tanggung jawab.